Yun Daehyung berkumpul bersama beberapa menteri dan mereka mengeluh. Yang Mulia tidak bisa mengabaikan menteri berjasa seperti ini. Siapa yang sudah menyelamatkan Yang Mulia dari tangan anak buahnya yang memberontak di masa lalu? Yang Mulia bisa duduk di tahta sekarang ini karena siapa? Bukankah karena Ibu Suri dan menteri personel? Mereka ingin menyingkirkan Heo Yongjae. Karena setelah ia menjadi kepala sarjana, 3 departemen telah bersatu. Petisi yang mencela pejabat berjasa terus-menerus dikirim ke istana. Ini membuat Yang Mulia juga terpengaruh. Sekarang putra Heo Yongjae diangkat jadi guru putra mahkota. Maka ini berarti Yang Mulia akan menjadikannya orang berpengaruh di masa mendatang. Yun terlihat lebih santai. Jika kita kehilangan jabatan, maka kita akan mendapat jabatan lain. Jangan terlalu terburu-buru. Yun Daehyung pulang dalam kondisi mabuk. Ia disambut istri dan putrinya. Bok Yung. Selamat datang, ayah. Yun menatap putrinya. Apa kau mau melihat istana raja? Bok Yung terkejut. Daehyung melanjutkan. Kalau kau mau, aku bisa membuatmu tinggal di sana. Yeon Wo mengajak Seol ke toko kertas. Seol heran kenapa tiba-tiba pergi mencari kertas surat. Apa Anda ingin menulis surat? Yeon Wo berkata ini bukan surat, tapi refleksi dari kesalahan. Seol tidak mengerti. Refleksi seperti apa sampai harus menggunakan kertas semahal ini? Apa tidak pergi saja menemuinya dan meminta maaf? Yeon Wo menjawab. Dia bukan orang yang bisa dengan mudah ditemui. Seol tidak percaya. Memangnya dia ratu atau putra mahkota? Minta maaf saja dengan perkataan atau biarkan ia memukul Nona beberapa kali sampai kemarahannya mereda. Yeon Wo menjelaskan. Tidak masalah kalau aku kena pukul. Aku hanya takut ini akan menimbulkan masalah untuk kakak. Seol tidak sabar menunggu Yeon Wo memilih kertas. Ia meminta izin pergi ke pandai besi sebentar saja. Yeon Wo mengangguk dan Seol langsung lari keluar. Pangeran Yang Myung muncul di belakang Yeon Wo. Ia bertanya apa Yeon Wo benar-benar berbuat kesalahan pada ratu dan putra mahkota. Sementara itu Nona Yun Bok Yung juga berjalan bersama pelayannya. Seol berlari ke bengkel pandai besi dan mereka bertabrakan di sudut jalan. Pelayan Bok Yung panik. Ia memarahi Seol. Apa kau tidak punya mata? Seol ketakutan dan mencoba membersihkan hanbok Bok Yung. Ia berulang kali meminta maaf. Pelayan Bok Yung marah. Singkirkan tangan kotormu. Bok Yung dengan cepat mempelajari situasi sekitar dan sadar kalau banyak orang memperhatikannya. Bok Yung langsung berkata pada pengasuhnya untuk melepaskan Seol. Anak ini tidak melakukannya dengan sengaja. Bok Yung berkata, sepertinya kau tergesa-gesa. Aku tidak apa-apa. Kau bisa pergi dan menyelesaikan urusanmu. Seol terkejut tapi ia langsung membungkuk dan berterima kasih pada Bok Yung. Bok Yung dan pelayannya menemui penjual perhiasan. Mereka akan mengambil pesanan. Tapi saat akan membayar, pelayan Bok Yung tidak menemukan kantung uangnya. Bok Yung heran. Ada apa? Pelayannya tampak kesal. Ia mengira Seol mencopet uangnya. Tunggu di sini sebentar Nona. Lalu ia pergi. Setelah bibi itu pergi, Bok Yung menemukan kantung uang pelayannya. Kantung itu ternyata jatuh di tanah. Bok Yung mengambil kantung itu dan seperti ingin memanggil pelayannya. Tapi ia membatalkannya dan tersenyum jahat. Seol asyik melihat pandai besi bekerja. Paman itu minta Seol menjauh. Di sini bahaya. Pindahlah ke sana sedikit. Seol tersenyum lebar. Ia ingin tahu apa paman itu menjual pedang yang seperti dipakai para pendekar. Tiba-tiba pelayan Bok Yung menariknya. Seol heran. Kenapa seperti ini? Pelayan itu marah dan minta kantung uangnya. Seol tidak mengerti. Kantung uang apa? Pelayan itu menuduh Seol sengaja mencopet. Kau pura-pura membersihkan baju dan mengambil uang kami kan? Ia mulai memukuli Seol. Bok Yung muncul dan menghentikan pelayannya. Ia sengaja melakukan itu karena banyak orang melihat mereka. Seol memohon pada Bok Yung. Percayalah pada saya Nona. Saya benar-benar tidak mencurinya. Bok Yung berlutut dan berbisik ke Seol. Benarkah? Kau bilang kau tidak bersalah, ya kan? Seol mengangguk. Bok Yung berkata, kalau begitu buktikan. Kalau kau bukan pencopet. Yang Myung berkata agar Yeon Wo tidak membeli kertas berpola bunga jika ingin menulis surat permintaan maaf untuk raja. Atau ini untuk putra mahkota. Yeon Wo diam saja. Tapi ekspresinya membenarkan tebakan Yang Myung. Yang Myung menebak. Sepertinya ini untuk putra mahkota. Kalau begitu itu lebih baik. Aku kakak putra mahkota. Kita lihat yang mana yang disukai putra mahkota. Yeon Wo masih tidak mempedulikan Yang Myung. Yeon Wo berjalan ke arah bengkel pandai besi. Hujan mulai turun dan Yeon Wo ingin berlari. Yang Myung tiba-tiba muncul di belakangnya sambil berusaha memayungi kepala Yeon Wo dengan tangannya. Yeon Wo terkejut dan Yang Myung ketawa. Keduanya lari bersama mencari tempat berteduh. Yang Myung mengajak Yeon Wo ke sebuah rumah kebun. Yeon Wo terpesona. Ia belum pernah melihat yang seperti ini. Ini rumah kebun. Yeon Wo pernah melihatnya dalam buku. Tapi ini pertama kali melihat langsung. Yang Myung menjelaskan kalau jendelanya menggunakan kertas minyak. Jadi cahaya bisa masuk dan bisa menghalangi angin. Yeon Wo ingin tahu apa Yang Myung membangunnya sendiri. Yang Myung berkata kalau ini adalah hasil karya salah seorang keluarganya yang tidak punya kerjaan. Yeon Wo ingat kata-kata putra mahkota Hwon kalau kakaknya tidak boleh membuat apapun sendiri. Yang Myung berkata, berkat kebaikannya, aku kadang meminjam rumah ini. Tempat ini lumayan untuk mengeringkan baju, ya kan? Yeon Wo bertanya kenapa Yang Myung tidak belajar di Jonghakdang. Yang Myung pura-pura tidak mendengar pertanyaan Yeon Wo dan mengambil pot bunga krisan kecil. Lihat ini. Yang Mulia benar-benar menyukai bunga krisan jenis ini.
Jadi, setiap kali ada perjamuan, mereka akan menggunakan ini. Yeonwoo ingin tahu orang seperti apa raja itu. Yang Myung bingung. Bagaimana mengatakannya ya? Yang mulia adalah penguasa. Dia selalu memikirkan rakyat dan negara ini. Cerita mundur ke masa lalu. Raja Seongjo memarahi Yang Myung. Kau benar-benar tidak tahu malu. Sebagai anak tidak resmi raja sepertimu, apa dasar yang kau miliki untuk belajar menjadi raja? Yang Myung tertunduk lesu dan sedih. Meskipun ia sangat tegas, tapi dia juga punya sisi yang sangat penyayang. Kasim mengumumkan kedatangan Hawon kecil. Raja tampak sangat gembira melihatnya. Ku dengar kau sudah belajar banyak pengetahuan dalam waktu singkat. Aku harus memberi penghargaan pada guru yang mengajar putra mahkota dengan baik. Hawon tersenyum lebar. Ia juga melihat ke arah Yang Myung. Yang Myung kecil memaksakan diri tersenyum pada adiknya. Yang Myung meneruskan ceritanya. Terus terang, dia benar-benar pintar. Yeonwoo bertanya apa Yang Myung tidak harus pergi ke istana. Yeonwoo merasa kalau mungkin ada yang merindukan Yang Myung. Yang Myung tertawa. Siapa yang akan menungguku? Yeonwoo membalas. Putra mahkota. Yang mulia. Yang Myung tidak percaya. Yang mulia dan semuanya sangat sibuk. Mereka tidak punya waktu menemuiku. Yeonwoo menjelaskan. Untuk orang seperti Anda yang bisa menulis puisi, apa mungkin kalau Anda tidak tahu apa itu kerinduan? Jika Anda terlalu rindu, maka akhirnya akan jadi penyakit. Sebagai pangeran, bagaimana Anda bisa memanjati tembok? Yang Myung mendekatkan wajahnya ke Yeonwoo dan berkata, jadi, kau seharusnya bisa mengerti mengapa aku memanjat tembok, ya kan? Yeonwoo terkejut. Ia memalingkan wajahnya. Itu dua hal yang berbeda. Yeonwoo tetap meminta Yang Myung pergi ke istana untuk memberi hormat. Yang Myung tertawa geli. Yeonwoo heran. Karena ia merasa berkata benar. Yang Myung sudah lama tidak seperti ini. Yang Myung senang karena Yeonwoo bisa memandangnya dan mengobrol lama dengannya. Yang Myung menjentik dahi Yeonwoo. Terima kasih untuk nasihatnya. Tapi kau harus fokus pada dirimu sendiri. Seol disiksa oleh pelayan-pelayan Bokyung. Bibi itu ingin tahu siapa majikan Seol, agar ia bisa meminta kembali uangnya. Kau dan majikanmu samakan. Bokyung duduk sambil membaca. Ia bicara sendiri. Salah sendiri kenapa Seol tidak membuka mata lebar-lebar saat jalan. Kau sudah mengotori baju kesayanganku. Apa kau pikir kau akan baik-baik saja? Itu kesalahan besar. Yeonwoo dan Yang Myung mencari Seol di Pandai Besi. Tapi justru mendengar kalau Seol dituduh mencuri barang milik anak menteri personel dan akan diseret ke kantor pemerintah untuk dicap wajahnya dengan besi panas. Tapi karena nona keluarga itu datang, ia dibawa ke kediaman mereka. Seol sudah tidak berdaya lagi. Ia terbaring berlumuran darah. Yeonwoo tiba di kediaman mereka dan teriak memanggil Seol. Seol mengangkat kepala dan menjawab dengan lirih. Yeonwoo berlutut dan membelai kepala Seol. Kau tidak apa-apa. Kau baik-baik saja. Yeonwoo berdiri dengan marah. Ia menegur bibi itu. Apa yang kalian lakukan? Meskipun ia berbuat kesalahan, bagaimana kau bisa memukuli orang seperti ini? Bokyung mendekat. Ada ribut-ribut apa? Yeonwoo segera mengenalkan diri. Maafkan ketidaksopanan saya. Saya putri penasehat khusus kepala sarjana, Heo Yeonwoo. Saya dengar pelayan saya mencuri uang Anda. Pasti ada kesalahpahaman. Bokyung bermain sandiwara lagi. Ia pura-pura marah ke pelayannya. Apa yang kalian lakukan? Bukankah aku sudah memerintah untuk mencari tahu kebenarannya? Siapa yang mengizinkan kalian semua memukuli orang tanpa alasan? Seol bingung melihatnya. Pelayan Bokyung juga heran. Bukankah Nona tadi berkata, kalau kami bisa memukulinya dengan kejam semau kami, selama dia tidak mati? Bibi pelayan itu terkejut dan cepat-cepat menutupi. Ia minta maaf ke Bokyung. Bibi pelayan itu membungkuk pada Yeonwoo. Maafkan saya. Ini karena bagaimanapun saya menanyainya. Ia tidak mau mengatakan berasal dari kediaman mana dirinya. Bokyung berjalan ke depan Yeonwoo dan berkata kalau pelayannya tidak tahu apa-apa. Kau seharusnya mengerti. Kalau benar-benar tidak mudah mengajar pelayan rendahan. Bokyung berkata kalau masalah seperti ini tidak akan mudah untuk diubah. Dari yang kulihat, sebelum Seol melakukan kesalahan yang lebih besar, kau seharusnya menjualnya. Yeonwoo janji akan mengembalikan uang Bokyung yang hilang. Bokyung berkata tidak perlu. Karena kami telah melukai milik kediaman kalian. Kita impas. Yeonwoo tidak setuju dengan pandangan seperti itu. Ia berkata kalau Seol bukanlah barang yang bisa dibeli atau dijual. Dia adalah teman dan keluargaku. Bokyung terkejut. Yeonwoo berkata seharusnya tidak boleh ada pemisahan antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Tapi, dalam kepribadian orang, ada yang terhormat dan ada yang rendahan. Meskipun saya tidak tahu berapa besar uang Anda yang hilang hari ini, apa itu bisa dibandingkan dengan jumlah luka di hatinya? Bokyung shock. Apa katamu? Yeonwoo melanjutkan. Kalau begitu, saya akan mengambilnya karena Anda sudah mengampuninya. Saya akan membawanya pergi. Yeonwoo membantu Seol berdiri dan memapahnya pulang. Bokyung hanya berdiri mematung dan merasa marah pada Yeonwoo. Karena bagi Bokyung, budak atau pelayan itu bukan manusia. Yong memberikan hadiah dari adiknya pada Hawon. Ini hadiah balasan untuk manisan gandum yang Anda berikan pada adik saya. Hadiahnya berupa tabung bambu yang berisi tanah dan juga surat. Hawon heran. Sepertinya tanaman untuk ruangan. Apa yang ditanam di dalamnya?
Yong juga tidak tahu. Sepertinya benihnya diambil dari rumah kebun seorang kenalan. Dan apapun itu pasti tumbuh dengan baik. Hawon suka dengan hadiahnya. Yong ingin mulai pelajaran. Hawon bertanya seperti apa adik guru Heo itu. Yong menjelaskan kalau ia belajar bersama adiknya setiap malam. Ia bisa membaca teori untuk berbagai masalah dengannya. Hawon terkejut. Anda membaca buku dengan adik Anda. Yong membenarkan. Karena sejak kecil adiknya suka membaca. Dia punya banyak hal yang berharga untuk saya pelajari. Hawon mengeluh. Ini benar-benar berbeda dari adikku, Putri Minhua. Anak itu hanya tahu baris pertama dari 1000 karakter klasik. Dan dia suka sekali menangis. Tiba-tiba pintu terbuka dan Minhua masuk sambil menangis keras dan merengek. Aku membencimu. Minhua marah karena Hawon mengatakan hal buruk tentang dirinya di depan guru Heo. Minhua berlutut dan memegang wajah Heo dengan kedua tangannya. Ia membela diri. Saya tidak suka menangis. Saya putri yang sangat sopan. Saya hampir menyelesaikan menghafal 1000 karakter klasik. Heo Yong terkejut dan menghibur Minhua. Saya mengerti. Saya mengerti perkataan Anda. Jadi, jangan terlalu marah. Jika Anda terus seperti ini, maka pipi cantik Anda akan terlihat berantakan. Minhua menghentikan tangisnya. Apa aku benar-benar cantik? Para dayang istana putri segera masuk dengan perasaan malu. Mereka susah payah menarik majikannya keluar dari situ. Minhua ditarik keluar tapi masih sempat menoleh ke arah Yong dengan pandangan penuh kekaguman. Hawon membuka surat dari Yeonwoo dan terkesima dengan penampilan surat itu. Ditulis dengan rapi dan indah serta dihias dengan bunga-bunga yang dikeringkan dengan cermat. Hawon memanggil Kasim. Lihat surat ini, Hyung Sun. Bagaimana orang bisa percaya kalau ini adalah kemampuan menulis gadis usia 13 tahun? Kasim mendekat. Tidak banyak gadis yang mengerti karakter Cina. Dan lagi bisa memiliki kemampuan menulis dengan bagus. Tapi apa isi suratnya? Kasim Hyung Sun ingin mengintip isinya. Tapi Hawon mendelik tajam ke arahnya. Kasim mematung. Lalu berjalan ke pinggir. Yeonwoo bersama Seol mencampur macam-macam bunga dan pewarna alami untuk mendapatkan warna kertas yang sesuai. Keduanya gembira dengan hasilnya. Malamnya, Yeonwoo menulis surat dan Seol membantunya menempelkan bunga-bunga kering ke surat itu. Ini puisi Lee Gyubo. Seorang pertapa gunung menginginkan cahaya bulan. Dia mengambil air dari gunung memasukkannya ke dalam botol. Dan saat ia kembali ke kuil, ia sadar. Jika botol itu ditumpahkan, bulan akan lenyap. Kenapa Anda terus memikirkan kesalahan seorang gadis muda? Mohon maafkan apa yang terjadi di gedung bulan perak. Saya sekarang mengaku salah. Hawon kagum. Dia telah memecahkan teka-teki yang kuberikan. Memintaku untuk melupakannya dan aku berpikir betapa pintarnya dia. Tapi dia benar-benar bodoh. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Hawon memandang pot bambu hadiah Yeonwoo. Raja Seongju jalan bersama rombongan. Iba-iba Minhua berlari-lari ke arahnya. Dayang-dayang ketakutan dan berusaha menghentikan putri. Minhua sampai di depan ayahnya. Ayah, ini putri Minhua. Apa Anda sehat-sehat hari ini? Raja tersenyum karena melihat putri Minhua. Kenapa kau pergi ke Daejeon? Minhua ingin belajar sastra juga. Raja terkejut. Apa putri jatuh hati dengan belajar? Minhua juga ingin belajar bersama guru Heo. Raja berusaha menjelaskan kalau itu tidak boleh. Guru putra mahkota dan putri berbeda. Putri langsung menangis keras. Saya tidak mau itu. Saya harus belajar dari guru sastra Heo. Putri berjalan pergi sambil menangis keras. Raja hanya menghela nafas. Raja Seongjo ingin mencarikan teman belajar untuk putrinya. Tolong cari seorang guru pembantu yang bisa membantu putri belajar. Seorang anak yang sebaya dengannya. Dengan memilih anak perempuan dari para pejabat, Raja tahu ini tidak biasa dilakukan. Tapi agar putri bisa belajar, ini bukan seperti mencari guru begitu saja. Jadi, apa ada seorang gadis bangsawan yang bisa direkomendasikan? Seorang menteri berkata kalau dilihat dari usia dan karakter moral, putri menteri personel sangat pantas direkomendasikan. Raja setuju, tapi dia juga ingin putri kepala sarjana Heo dipanggil ke istana untuk teman belajar. Ini menimbulkan ketegangan di antara para menteri. Heo Yang Jae memanggil putrinya. Ia mengatakan kalau Yeonwoo harus menjadi teman belajar Tuan Putri. Setiap 3 hari sekali harus masuk ke istana dan main dengan Tuan Putri. Juga mendengarkan ajaran dari Yang Mulia Ratu Jungjong. Heo Yang Jae bertanya, apa kau ingin mencobanya? Yeonwoo tampak bingung. Ayahnya kembali bertanya, apa Yeonwoo tidak mau? Yeonwoo menggeleng. Tuan Heo berkata jika Yeonwoo tidak mau, tidak perlu pergi. Ayah akan memberitahu Yang Mulia. Tuan Heo berdiri merenung di halaman. Nyonya Heo menemuinya. Ia heran kenapa suaminya belum istirahat. Apa Yeonwoo tidak ingin menjadi teman belajar? Tuan Heo berkata kalau Yeonwoo setuju. Nyonya Heo heran. Lalu kenapa kau seperti ini? Tuan Heo cemas. Istana adalah tempat yang perlu kehati-hatian untuk setiap langkah yang kau ambil. Kedua anak kita akan ada di tempat seperti itu. Aku benar-benar cemas. Istrinya menghibur. Bukankah ini hanya untuk menemani Tuan Putri? Tidak perlu cemas berlebihan. Tuan Heo menjawab. Dia tidak tahu apa politik itu. Aku hanya merasa tidak ingin. Sangat tidak ingin. Nyonya Heo berkata kalau Yeonwoo memiliki takdir tinggi. Seseorang pernah mengatakan kalau ia akan mempertaruhkan hidupnya untuk melindunginya. Tuan Heo terkejut. Siapa orang itu? Nyonya Heo menjawab. Ada. Jadi jangan terlalu cemas. Kau seharusnya pergi istirahat. Yang Nok yang mengunjungi makam Ari. Apa kabarmu? Aku minta maaf.
Kalau aku tidak bisa sering datang dan menemuimu. Nok yang ingat perkataan Ari. Hidupku tidak lama lagi. Kau harus hidup dan melindungi anak itu. Katakan padaku, Ari, siapa anak yang harus kulindungi? Ratu Han menghadap Ibu Suri. Ia merasa cemas tentang Putri Minhua. Ibu Suri minta Ratu tidak perlu cemas. Minhua berasal dari keluarga yang penuh dengan sarjana. Dia juga memiliki pemikiran mendalam. Dayang melapor kalau Gukmu telah tiba di ibu kota. Ibu Suri senang mendengarnya. Ratu Han bertanya apa Ibu Suri ingin meminta doa. Ibu Suri berkata kalau alasannya memanggil Gukmu adalah karena ia ingin Gukmu melihat wajah kedua gadis yang akan dijadikan teman belajar Putri Minhua. Kenapa Yang Mulia ingin melihat Feng Shui wajah kedua teman belajar putri? Ibu Suri tersenyum. Bagaimanapun, mereka adalah anak-anak yang akan masuk ke istana. Kau harus hati-hati, sangat hati-hati. Di antara mereka, mungkin salah satunya akan menjadi istri putra mahkota. Ratu Han terkejut. Ibu Suri tertawa. Kelak tanggung jawab Jungjong akan besar. Tapi Ratu Han tidak tampak gembira. Rombongan peramal berbaris rapi menuju istana. Peramal kecil yang diselamatkan Yang Yung itu jalan dengan riang di samping tandu Yang Nokyang. Rombongan mereka tiba di depan gerbang istana dan Nokyang jalan keluar. Bersamaan dengan itu, rombongan Yeonwoo juga tiba dan Yeonwoo keluar dari tandu. Nokyang melihat Yeonwoo dan membeku. Nokyang ingat kata-kata Ari. Meskipun berada di dekat matahari akan menarik bencana. Tapi takdir memaksanya berdiri di samping matahari dan melindunginya. Pastikan kalau anak itu selamat. Lindungi dia demi aku. Beberapa saat kemudian, tandu Bokyung juga tiba. Bokyung jalan keluar. Nokyang terkejut melihat Bokyung. Nokyang melihat ada aura bulan memancar dari Bokyung. Tapi sinarnya tampak gelap.